Beginilah cara terbaik untuk menghukum seorang hidung loreng. Ini adalah Mas Boti, seorang penjahat kelamin yang sedang ditreatment oleh Mas Bram, seorang dokter bedah plastik. Ia memberinya obat bius hingga dia tak sadarkan diri. Lalu, Mas Bram mengambil dek Bambang milik Mas Boti. Tapi itu baru permulaan. Saat Mas Boti terbangun dan menyadari bahwa dek Bambang sudah terbang. Mas Boti terkejut, kemudian datanglah Mas Bram sambil membawa sebuah kotak. Ia mengatakan bahwa operasinya berhasil. Untuk membantu pemulihan, Mas Bram menyampaikan bahwa akan dilakukan serangkaian perawatan lanjutan satu persatu. Mas Boti, yang masih ingin hidup, tak punya pilihan selain menyetujui. 1 bulan kemudian, kondisinya telah membaik secara signifikan. Diam-diam dia bertanya, apakah bisa dibebaskan? Namun jawaban Mas Bram membuatnya kembali terjatuh ke jurang keputusasaan. Mas Boti langsung meminta maaf dan ngomong bahwa ia tidak pernah menyakiti putri Mas Bram. Tapi, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Mas Bram bisa memaafkannya? Namun Mas Bram berkata bahwa dia tidak berniat mengambil nyawa Mas Boti. Sebaliknya, dia ingin mengubah kodrat Mas Boti. Masalah berikutnya adalah kulit Mas Boti yang kasar. Untungnya, Mas Bram adalah ahli bedah plastik ulung. Ia menggunakan sel hewan untuk mengembangkan kulit buatan baru. Setelah banyak percobaan, kulit tersebut berhasil dicangkokkan ke tubuh Mas Boti. Kulit ini tidak hanya lembut dan halus, tapi juga tahan panas hingga 1000 derajat Celcius. Bahkan, melindungi dari gigitan nyamuk serta serangga lainnya. Setelah itu, Mas Bram memberikan korset demi membentuk tubuh Mas Boti agar menjadi lebih feminin. Tapi Mas Boti belum menyerah. Saat Mas Bram membantunya mengencangkan korset, tiba-tiba ia menyerang, merebut kunci, dan mencoba kabur. Sayangnya, itu sia-sia. Mas Bram menekan remote dan mengunci pintu otomatis. Putus asa, Mas Boti menggunakan pisau dan mencoba bundir. Tapi Mas Bram berhasil menyelamatkannya hanya dalam hitungan menit. Sejak saat itu, Mas Boti dikurung sendirian di dalam ruangan. Mas Bram mengirimkan gaun-gaun, tapi selalu ia robek sebagai luapan kemarahan. Akhirnya, Mas Bram mempekerjakan seorang pembantu tua yang setiap hari mengantarkan makanan berisi sedikit obat penenang. Di bawah pengaruh obat, Mas Boti menjadi jauh lebih tenang. Saat Mas Bram mengirim perlengkapan makeup, Mas Boti tak lagi menolak. Melihat perubahan itu, Mas Bram memasang televisi di ruangan. Karena bosan dan tak punya pilihan, Mas Boti mulai belajar yoga. Bagi yang penasaran, film ini berjudul The Skin I Live In, yang rilis tahun 2011.